Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan melanjutkan tema Natal ya. Judulnya adalah Maria adalah Ibu Tuhanku. Ya, Maria adalah Ibu Tuhanku. Mari kita sama-sama berdoa sekali lagi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kami boleh memiliki Engkau dan Engkau pun memiliki kami. Kami bersyukur bahwa kami boleh bersandar hanya kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang kudus saja di dalam melakukan setiap kegiatan kami. Ajar kami Tuhan bukan berharap kepada manusia, bukan berharap kepada dunia, bukan berharap kepada uang ataupun segala hal yang ada di dunia ini untuk bisa menjalankan kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan supaya kami boleh memiliki pengharapan di dalam Tuhan saja. Pada pagi hari ini Tuhan kami juga bersyukur Tuhan boleh panggil kami untuk sama-sama menghadap Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk sungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan, menguduskan hari Sabat. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan boleh menyatakan anugerah Tuhan kepada setiap kami, sehingga ketika kami hadir di tempat ini kami boleh betul-betul mengalami Tuhan, boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan juga kami boleh memiliki kehidupan yang senantiasa diperbaharui untuk serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami saat ini akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus, Tuhan boleh bekerja di dalam setiap kami untuk bisa mencerahkan pemikiran kami, perasaan kami, dan kehendak kami di dalam Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, ibu-ibu yang sedang hamil atau dikaruniai anak, memiliki pengalaman yang sama sekaligus berbeda-beda. Ada ya pengalaman yang sama yaitu sama-sama hamil. Tetapi pengalamannya berbeda-beda. Sama-sama dikaruniai anak oleh Tuhan sehingga bisa hamil. Tetapi ada yang menunggu sangat lama, ya bisa 7 tahun, bisa belasan tahun. Ada yang tidak menunggu terlalu lama lalu hamil. Ada yang tidak menunggu lama, tidak menunggu sebentar langsung hamil juga. Ada yang bahkan para perempuan juga tidak diizinkan atau tidak dikaruniai anak oleh Tuhan juga tidak hamil. Elisabeth, istri Imam Zakaria, menunggu anak sangat lama sampai tidak punya pengharapan itu lagi. Dan akhirnya di umur yang sudah tua, Elisabeth hamil, Yohanes Pembaptis. Itu adalah suatu pengalaman yang berbeda. Sama-sama hamil, dia di umur yang sangat tua, dan juga itu mengalami kesulitan sendiri ya. Ada juga bahkan yang tidak pernah terpikirkan punya anak, ya, tetapi tanpa menunggu dikaruniai anak, dia hamil. Layaknya siapa? Maria, ibu Yesus Kristus. Masih remaja, masih kurang lebih 15, 16 tahun, 17 tahun, masih belum menikah juga, mau mengharapkan hamil bagaimana. Tetapi malaikat datang kepada dia dan dia hamil. Wah, tiba-tiba. Ini suatu pengalaman yang sangat berbeda-beda. Gejala ibu hamil pun berbeda-beda, ada yang mual-mual terus, ada yang biasa-biasa saja, sehat, tidak ada rasa apa-apa, hanya ngantuk, lapar saja. Ada yang penuh pergumulan berat, ada yang tidak terlalu bergumul secara berat. Ini semua berbeda-beda. Saya dan istri saya pun ya mengalami pengalaman hamil itu 2 kali, tahun lalu ya hamil 2 bulan, keguguran. Wah, pengalaman yang berbeda dengan orang-orang yang punya anak mungkin ketiga kali baru keguguran. Ini anak pertama keguguran, terus tahun ini hamil lagi. Ya pengalaman, oh ada histori keguguran. Wah, jadi pengalamannya beda lagi dengan orang yang belum ada histori keguguran. Bapak Ibu sekalian, kehamilan merupakan pengalaman yang unik yang diberikan Tuhan kepada pasangan suami istri atau bahkan yang tidak punya pasangan sekalipun. Orang yang berzina sekalipun ketika hamil dia mengalami pengalaman yang unik, yaitu apa? Pengalaman anugerah Tuhan. Ya, pengalaman suatu kebaikan Tuhan yang begitu unik, yang begitu berharga, Tuhan percayakan manusia yang lain kepada seorang ibu tersebut. Ada persamaan, ada perbedaan, tetapi dalam pengalaman kehamilan yang berbeda-beda itu, Tuhan izinkan agar seseorang boleh semakin bergantung pada Tuhan dan semakin mengasihi manusia, ciptaan Tuhan.
Itulah kenapa Tuhan memberikan pertambahan umat manusia dengan kehamilan. Supaya kita mengenal Tuhan dan juga kita semakin mengasihi manusia yang ada di dalam perut seorang ibu sendiri ya. Tetapi di dalam kelemahan manusia berdosa ada pengalaman-pengalaman seorang ibu yang baru melahirkan, yang seharusnya penuh sukacita seperti Elizabeth, ya di umur yang begitu tua, mungkin sudah 70 tahun, 80 tahun hamil, dia sukacita. Tetapi bahkan Elizabeth pun sempat mengalami beberapa bulan dia tidak menampakkan diri kepada banyak orang. Karena sudah tua. Dia harus banyak istirahat, sudah hamil di masa lansia gitu ya. Maka di dalam Alkitab mencatat berapa bulan, kalau nggak salah 5 bulan ya, Elizabeth tidak menampakkan diri kepada banyak orang. Dan kemudian juga, tetapi Maria maupun Elizabeth memiliki pengalaman yang bersukacita. Wah senang, ya, karena dikaruniai seorang anak. Maria, ibu Yesus pun bersukacita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, banyak perempuan-perempuan yang hamil di dalam seluruh dunia yang berdosa ini, manusia yang berdosa, ketika hamil dia senang. Tetapi ketika melahirkan seorang anak, hatinya itu kosong, hampa, bahkan berduka cita. Ya, bahkan berduka cita. Berduka bukan karena keguguran, tetapi justru proses kehamilan dan kelahirannya lancar, tetapi pengalamannya itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Harusnya bersuka cita, dia malah berduka cita. Dia merasa beban berat punya anak. Nah ini biasanya dinampakkan oleh orang-orang psikologi yaitu postpartum depression. Ada seorang ibu yang sudah melahirkan tetapi merasa kosong, tertekan. Wah, kok punya anak ya? Saya menyesal punya anak. Harusnya nggak punya anak. Ada yang sedih dan menangis tiba-tiba. Ada yang kesulitan tidur. Ada yang kesepian dan mengalami panik. Hilang nafsu makan bahkan tidak ada semangat hidup. Padahal baru saja dikasih anugerah oleh Tuhan. Ya, baru dikasih pengalaman yang seharusnya membuat dia sukacita. Harusnya membuat dia bersemangat. Harusnya membuat dia bersyukur. Tapi justru sedih. Ada satu kisah ya, seorang suami itu bercerita, saya mau menjemput istri saya di rumah sakit karena melahirkan 2 bayi kembar perempuan. Wah, di hatinya sudah bersukacita, bawa bunga ya ketika istrinya melahirkan dan banyak persiapan untuk mengurus bayi. Begitu sampai di rumah sakit, dia lihat ke kamar, istrinya sudah nggak ada. Terus kemudian susternya hanya memberikan 2 bayi kembar kepada sang suami tersebut dengan sepucuk surat, ya. Dan kemudian ketika sang suami itu membaca sepucuk surat tersebut, itu bertuliskan bahwa dari istrinya ya, I don't feel anything for them, just emptiness. They deserve real mother, not my fake smile. Don't look for me. Wah, ketika suaminya baca berulang-ulang, ya, wah, dia mengalami cucuran air mata. Mamahnya tidak merasakan apa-apa kepada bayi kembarnya. Mamahnya rasa kosong setelah melahirkan 2 anak kembar. Dan dia rasa, saya bukanlah ibu yang sejati. Saya nggak bisa tersenyum, memberikan senyuman yang palsu kepada bayi tersebut. Saya tinggalkan kamu, saya tinggalkan bayi kembar yang baru saya lahirkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada ya kisah-kisah di dunia ini yang demikian. Di tengah-tengah orang Kristen memiliki konsep bahwa manusia begitu berharga. Di tengah-tengah orang Kristen diberikan perintah untuk beranak cucu bertambah banyak. Di tengah-tengah orang Kristen mengharapkan banyak anak, memiliki punya anak. Tetapi ketika ada orang yang memiliki anak terus bisa melahirkan dengan baik, sehat bayinya, dia merasa kekosongan. Buat apa punya anak? Saya berduka cita, buat apa punya istri gitu ya? Atau suami. Wah, berduka cita. Dan banyak kisah di mana seorang ibu melahirkan akhirnya meninggalkan keluarganya. Akhirnya bercerai dengan suaminya. Ada juga seorang suami yang ditinggalkan oleh istrinya setelah memiliki 3 anak yang masih kecil-kecil. Sudah ada 3 anak, si istri sudah bosan, malas gitu ya. Ini karena dosa ya, dosa kemalasan. Akhirnya meninggalkan tanggung jawab keluarga. Ya, dosa itu begitu menyerang manusia dan kenapa hal-hal tersebut dapat terjadi? Karena manusia berdosa memang sudah melawan Tuhan dan seringkali salah bersikap terhadap berkat Tuhan.
Ya, manusia berdosa bukan saja salah bersikap kepada Tuhan sendiri, berelasi kepada Tuhan secara salah, yaitu memberontak, mengatur Tuhan, menguasai Tuhan. Tetapi ketika Tuhan kasih anugerah juga, manusia nggak bertobat. Karena apa? Dosa yang begitu mengerikan. Anugerah Tuhan tidak membuat orang itu bisa bertobat kepada Tuhan. Anugerah materi maksudnya ya. Kecuali anugerah Roh Kudus diberikan, anugerah iman diberikan. Berkat secara materi, berkat dalam keluarga, berkat dalam pekerjaan, berkat dalam studi maupun pelayanan di gereja bisa tidak membuat orang bersukacita, bisa membuat orang juga tidak bertobat. Setelah diberikan berkat, bukannya malah semakin bertekun, bersukacita, melayani Tuhan, giat, mencari Tuhan dan kerajaan Allah, tetapi orang bisa melawan Tuhan. Inilah keberdosaan manusia yang begitu mengerikan. Kita tidak bisa anggap sepele dosa kita. Kita tidak bisa anggap dosa itu biasa-biasa saja dalam hidup kita. Kita harus melawan dosa itu secara serius dengan kekuatan dari Tuhan sendiri. Setelah diberikan berkat, orang merasa kosong, hampa, merasa bersalah gitu ya. Dan tidak semangat melanjutkan apa yang baik dari Tuhan. Karena apa? Hati manusia sudah terjebak dalam dosa, hati manusia sudah mengalami kegelapan yang begitu pekat dan hanya bisa dibereskan oleh sang terang, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus barulah kita bisa merespons Tuhan secara tepat, merespon berkat Tuhan secara tepat juga. Tapi di luar Kristus, di dalam keberdosaan kita meresponi pribadi Tuhan dan karya Tuhan itu secara salah dan berdosa. Berkat Tuhan atau karunia Tuhan seharusnya membuat kita itu menjadi bersukacita. Menyadari anugerah Tuhan membuat kita itu menjadi bersemangat untuk memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Yesus Kristus. Bukan malah terlena karena berkat Tuhan itu sendiri. Minta berkat, saya akan bertobat. Belum tentu. Bisa jadi malah melawan Tuhan ketika dikasih berkat oleh Tuhan, pemberian Tuhan itu sendiri. Ya, yang kita minta kan kita hati yang hancur dan mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Dan di situ kita perlu dibentuk dengan segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara sekalian Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Kita akan membaca bersama-sama Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ini adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Kristus. Saya akan bacakan untuk kita semua ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 28. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa pengalaman kehamilan Maria ini bukanlah pengalaman yang umum dan sembarangan. Ini adalah pengalaman yang unik yang hanya dialami satu orang di dalam dunia ini.
Yaitu bagaimana Maria didatangi malaikat Allah, yaitu Gabriel, dan Gabriel berbicara secara pribadi kepada Maria. Maka kisah Natal merupakan kisah yang betul-betul harus kita renungkan secara mendalam, dan Tuhan izinkan setiap tahun sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, tiap bulan Desember menutup akhir tahun dan memulai awal tahun dengan merenungkan kehamilan yang tidak biasa, dengan merenungkan keluarga Yesus, dan yang terutama merenungkan Yesus Kristus. Pribadi Yesus Kristus secara mendalam. Ada hikmat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehamilan perempuan. Tetapi kehamilan Maria lebih limpah hikmat dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Maria mendapatkan berkat Tuhan. Maria orang berdosa. Bisa enggak Maria seperti orang-orang berdosa lainnya yang disebut dengan postpartum depression? Ketika didatangi malaikat, Maria bergumul, saya belum punya suami. Kenapa saya harus hamil di masa remaja saya? Ya, saya merasa kosong, merasa sedih. Namanya manusia berdosa bisa mengalami apa yang dialami oleh manusia berdosa lainnya. Maria bisa saja mengalami kekosongan, depresi ketika malaikat Gabriel memberitahu bahwa dia akan hamil. Tetapi kita bisa melihat bahwa di dalam respons Maria, dia memiliki respon yang tepat terhadap berkat atau kasih karunia Tuhan. Tentu ini pun anugerah Tuhan. Tentu ini pun adalah pertolongan Tuhan jikalau seseorang manusia bisa meresponi secara tepat. Secara seorang teolog, Bapak Ibu sekalian, menggambarkan 4 kata yang dialami oleh Maria ketika bertemu dengan malaikat Gabriel. Yang pertama adalah ketakutan. Kedua, Maria itu bertanya-tanya. Ketiga, Maria itu berserah. Dan yang keempat, Maria itu menyembah. Awal-awal takut, bertanya-tanya, kemudian berserah dan menyembah. Nah, kita lihat respon yang pertama. Malaikat Gabriel datang kepada Maria dan berkata, "Salam hai engkau yang diberkati, Tuhan besertamu." Salam ini tidak pernah dialami oleh Maria dari orang lain. Dari salam malaikat Gabriel saja, "Salam hai engkau yang diberkati, Tuhan besertamu." Ketika didatangi malaikat Gabriel, dia sudah merasa gentar, takut. Maria bertemu dengan malaikat dan mendengar salam yang begitu agung dan indah. Maria heran dan bertanya-tanya dan kemudian takut. Ada apa ini? Saya didatangi oleh orang yang tidak dikenal, terus diberikan salam berkat oleh orang tersebut. Dan kita pikir Bapak Ibu sekalian, malaikat Gabriel itu malaikat seperti apa? Ya, malaikat yang ada sayapnya terus cerah gitu, terang. Alkitab tidak menjelaskan malaikat Gabriel itu seperti kerubim atau serafim, malaikat yang bersayap dengan cerah ya dalam tubuhnya itu. Tapi kemungkinan besar malaikat Gabriel ini datang seperti manusia biasa kepada Maria yang ada ya bersama dengan dia ya. Kita bisa lihat bahwa malaikat itu bisa seperti manusia biasa, tetapi bisa juga bersayap. Nah, kita menjelaskan bahwa malaikat itu betul-betul makhluk yang penuh wibawa dan kemuliaan, karena malaikat tidak berdosa. Malaikat utusan Tuhan. Kalau malaikat yang berdosa jelas jadi iblis, jadi orang yang melawan Tuhan ya. Tetapi malaikat yang diutus oleh Tuhan, meskipun dia dengan bentuk sayap, ya, terus bisa terbang dengan penuh kemuliaan, dengan sinar terang, ataupun sebagai manusia biasa, tetap dia itu tidak berdosa. Maka waktu Maria melihat malaikat Gabriel seperti orang biasa itu, Maria tetap kaget, takut. Ini manusia yang, ini bukan seperti manusia, ini manusia yang berbeda. Ya, meskipun malaikat yang seperti manusia ya sebenarnya ya. Nah, teolog menganalisa bahwa penampilan atau bentuk malaikat Gabriel saat menemui Maria itu kemungkinan sederhana. Seperti manusia biasa, bukan seperti drama-drama Natal ya. Maria didatangi malaikat dengan sayap, oh jelas kaget, takut. Tapi manusia biasa, terus kemudian memberikan salam berkat kepada Maria dan di situ Maria kaget, takut. Dan bukan saja itu, Maria kaget maupun takut karena diberitakan bukanlah berita yang langsung dapat dianggap baik maupun buruk.
Ya, bukan berita yang biasa juga, yang kita bisa tebak atau nilai sebagai remaja misalkan. Oh itu kabar buruk, kalau ada kecelakaan kan kabar buruk, ada kematian kabar buruk misalkan ya. Tapi kalau ada sukacita, ada berkat Tuhan, ada pemberian itu kabar baik. Tetapi ini adalah kabar yang sulit dimengerti, yaitu kamu masih perawan, kamu masih belum bersuami, belum berhubungan seks dengan pria, tapi kamu akan hamil, dan kamu hamil dari Roh Kudus, bukan dari laki-laki. Itu suatu kabar yang aneh bagi manusia pada umumnya. Suatu kabar yang sulit untuk diresponi secara sukacita maupun duka cita. Suatu kabar yang penuh dengan pergumulan dan kaget, bingung, bertanya-tanya. Sesuatu yang supranatural akan terjadi dalam diri Maria dan inilah ketakutan Maria. Dan ini pun dialami oleh kita semua Bapak Ibu Saudara sebagai manusia yang lemah, yang terbatas ruang dan waktu, yang tidak maha kuasa. Kita tetap bisa memiliki perasaan takut. Ya, apalagi kita menjalani menutup akhir tahun dan akan memasuki tahun depan, mungkin di antara kita ada yang takut, mengalami ketakutan memasuki tahun depan, takut ketika berpikir bahwa masalah-masalah bisa ada di dalam kehidupan kita. Satu sisi takut adalah hal yang wajar karena manusia lemah, tidak maha tahu dan berdosa. Akan tetapi bila ketakutan dan menjadi seseorang yang tidak beriman karena ketakutan itu sendiri, nah kita perlu bertobat. Karena Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Kasih itu memberikan keberanian. Orang yang tidak ada kasih akan penuh ketakutan dalam kehidupannya. Kita perlu belajar berharap kepada Tuhan itu. Ya, jika kita merasakan takut, Bapak Ibu sekalian ya. Banyak hal yang membuat kita bisa merasa takut, baik kekhawatiran hidup di masa depan, permasalahan yang kita hadapi saat ini. Tetapi kita bisa tahu bahwa kita bisa lari kemana, mendapatkan jawaban kepada siapa, yaitu adalah Tuhan yang adalah gunung batu kita. Nah Maria pun demikian, ketika Maria merasakan ketakutan, hatinya terus berdoa kepada Tuhan. Untuk bisa memahami, menerima, dan juga menjalani segala sesuatu yang akan dialami. Respon kedua adalah bertanya-tanya atau bingung. Ya, dia memang sudah punya tunangan, Maria ya. Tapi dalam pertunangan Yahudi kita tahu ya, mereka kalau sudah bertunangan memang dianggap suami dan istri. Ya, tetapi di dalam 1 tahun mereka tidak boleh hidup satu rumah atau melakukan hubungan suami istri, tetapi ya seperti pacaran. Cuman sudah dianggap suami atau istri baru setelah setahun mereka mengadakan pernikahan. Nah, Maria tahu bahwa saya akan menikah suatu hari nanti, tapi tidak akan menyangka bahwa sebelum menikah saya hamil. Ya, sebelum menikah dia akan hamil. Malaikat Gabriel menjelaskan bahwa ini bukanlah kehamilan yang natural yang dapat terjadi pada setiap orang, tetapi kehamilan dari Roh Kudus, supranatural. Ya, ini jawaban dari Tuhan sendiri, menenangkan Maria. Ya, Maria takut bertanya-tanya, jawaban ketenangan atau damai sejahtera itu dari Tuhan. Ya, dari Tuhan. Dia berhadapan dengan malaikat sendirian. Ya. Kemudian Maria bertanya, bagaimanakah mungkin aku dapat hamil? Bukankah aku ini seorang perawan? Dalam pergumulan selanjutnya kita tahu juga ya, nanti ya setelah pergumulan Maria bertemu dengan malaikat Gabriel, Maria juga mengalami resiko untuk pemikiran-pemikiran yang buruk tentang dia. Bukankah hamil di luar nikah berarti saya bisa dihukum secara berat? Bisa dirajam oleh orang-orang Yahudi? Bukankah ini menodai dari pernikahan orang Yahudi yang begitu kudus? Sudah berzina, dianggap berzina, padahal sudah tunangan. Dapat menjadi pembicaraan banyak orang di dalam beberapa tahun atau mungkin seumur hidupnya. Pergumulan terhadap pemikiran ini bisa dialami oleh Maria setelah pertemuan tersebut ya. Nah, kenapa Maria yang masih muda ini harus melakukan tanggung jawab begitu besar? Maria itu masih remaja, kenapa harus menjadi seorang ibu di masa remajanya? Ya, berdasarkan konteks budaya Yahudi pada zaman Maria, usia perempuan untuk bertunangan dan menikah itu biasanya antara 12 tahun sampai 16 tahun.
Ketika perempuan remaja umur 12 tahun, sudah boleh pikirin soal pacar, soal pernikahan, tapi itu zaman dulu ya. Anak-anak zaman sekarang jangan terlalu cepat-cepat. Wah, kalau zaman dulu 12 sampai 16 tahun sudah menikah, saya juga masih SMA mau nikah. Ya, terus tidak melanjutkan studi, pokoknya nikah lah gitu ya. Beda konteks, beda budaya. Ya, kalau memang kehendak Tuhan ya enggak masalah ya. Kehendak Tuhan juga betul beranak cucu bertambah banyak. Tetapi kita perlu juga hikmat Tuhan. Di masa-masa sekarang ya studinya berapa tahun, kematangan pikiran, mental, kerohanian itu semua jadi pertimbangan seseorang yang mau menikah. Maria kemungkinan umur 14 sampai 16 tahun dan siapa remaja yang berusia demikian tuh mampu menghadapi pemikiran-pemikiran bahwa saya dianggap berzina, saya dianggap hamil di luar nikah. Ya, saya akan dicap perempuan yang buruk. Pengalaman Maria adalah pengalaman yang betul-betul unik, tetapi bisa juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia juga. Minimal kita bisa lihat bahwa kita bisa bertanya-tanya dan juga bisa bingung tentang segala sesuatu yang terjadi dalam sejarah kehidupan kita. Karena meskipun manusia itu sama-sama manusia, tapi kita kan unik. Hanya ada satu di dalam dunia ini dan juga Tuhan bisa memberikan pengalaman yang unik kepada kita juga. Meskipun prinsipnya tetap kita bisa lihat prinsip kehidupan setiap manusia itu sama yaitu di dalam kebenaran Alkitab. Kita bisa mengalami pengalaman yang bertanya-tanya di dalam kehidupan kita. Entah itu soal pekerjaan kita. Ada yang susah mendapat pekerjaan, rasanya nggak dapat pekerjaan terus. Susah di dalam hal ekonomi terus. Ada yang kelihatannya tidak ada kesusahan dalam hal ekonomi, ya dia bekerja dengan baik, tekun, cukup, sekeluarga. Ada yang terus banyak terlilit hutang. Ada yang jatuh bangun dalam bisnis, usaha, sampai nggak bisa kaya terus dan nggak bisa merasa cukup ya. Itu pergumulan yang bisa kita tanyakan kepada Tuhan, kenapa saya mengalami hal ini? Ya, pergumulan dalam pelayanan kita pun ya keluarga kita atau segala penderitaan kita. Ini semua dapat membuat kita bertanya-tanya dan kebingungan. Akan tetapi kita perlu ingat dua prinsip firman Tuhan ini bahwa pencobaan yang kita alami, Bapak Ibu sekalian ya, tidak melampaui kekuatan kita. Andai pun kita dicobai maksimal sesuai dengan kekuatan kita ya, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Apa yang kita alami dalam dunia ini itu tidak melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan yang menopang hidup kita. Kita bisa bertanya Bapak Ibu sekalian, kenapa ada orang-orang bunuh diri? Ya karena masalah begitu berat seolah-olah, ya terus kita katakan bahwa masalahnya lebih besar daripada kekuatan dia. Jawabannya apa Bapak Ibu sekalian? Masalah lebih besar daripada kekuatan dia? Iya betul, ada saja mungkin ya di dalam konteks-konteks tertentu, dalam peperangan, dalam kejahatan yang begitu besar. Tapi banyak orang itu, mayoritas orang-orang yang bunuh diri itu karena merasa diri tidak kuat. Padahal dia bisa bersandar pada anugerah umum Tuhan. Banyak orang-orang tidak percaya kepada Tuhan pun umurnya bisa bertahan lama sekali. Dia tidak bunuh diri juga, itu anugerah umum Tuhan. Bicara soal anugerah umum Tuhan, Tuhan bisa pelihara orang sampai tidak mengambil keputusan yang bodoh dan juga merugikan diri dan sesama. Kalau pendeta Stephen Tong menjelaskan dengan sederhana, kenapa orang bunuh diri? Ya, karena dosa kemalasan, ya, malas hidup, ya, malas bertanggung jawab, malas kerja, malas menghadapi hidup, jadi dia bunuh diri. Ya, bunuh diri itu bukan karena terlalu berat. Memang ada kasus-kasus tertentu dalam peperangan, dalam penindasan, penganiayaan. Tetapi orang yang sebenarnya cukup resource untuk bisa hidup, dia bunuh diri itu karena dia mengalami dosa kemalasan. Lalu kita bisa ada penghiburan bagi orang percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Ini ketika kita bertanya-tanya, kenapa ya ada hal buruk terjadi yang tidak pernah saya pikirkan, yang tidak pernah saya prediksikan. Saya mengalami hal yang seperti ini, kelihatannya begitu rendah, begitu buruk, begitu menyedihkan. Firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Ya, bagi yang mengasihi Allah.
Jadi tugas kita Bapak Ibu sekalian sebagai orang yang menghadapi segala kebingungan maupun pertanyaan di dalam kehidupan kita adalah minta kepada Tuhan, Tuhan tambahkan kasih saya kepada Tuhan. Tambahkan kasih saya kepada Tuhan sehingga saya bisa melihat bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Nah itu respon yang kedua dari Maria, Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya. Dan yang ketiga, Maria mulai semakin takut akan Tuhan dan malaikat Gabriel menjelaskan bahwa Maria adalah seseorang yang diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Maria akan hamil karena dikandung Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan harus dinamai Yesus Kristus. Pengalaman Maria adalah pengalaman yang mirip dengan Elizabeth karena apa? Karena diberitahu oleh malaikat bahwa kamu hamil dan kamu pasti melahirkan. Beda dengan pengalaman kehamilan ibu-ibu yang banyak ya zaman sekarang, hamil belum tentu melahirkan. Ada resiko mati bayi di dalam kandungan. Tetapi Elizabeth meskipun sudah lansia, Maria meskipun masih remaja, sudah dipastikan oleh Tuhan, oleh malaikat Tuhan, kamu Elizabeth harus namai bayi laki-laki itu Yohanes Pembaptis. Kamu Maria harus menamai bayi laki-laki itu Yesus Kristus. Sebelum ada USG, Bapak Ibu sekalian, mereka sudah tahu gendernya. Karena ada malaikat yang memberitahu dia. Kalau zaman sekarang supaya tahu gender laki atau perempuan di dalam kandungan harus USG kurang lebih 4 bulan gitu ya, umur 4 bulan. Tetapi Maria dan Elizabeth sudah diberikan kekuatan, kepastian oleh Tuhan. Apakah kepastian dari Tuhan membuat Maria akhirnya, main salto gitu ya, karena masih remaja masih salto ketika hamil, yang enggak juga. Meskipun dia tahu bahwa dia akan melahirkan anak laki-laki, Elizabeth juga, dia akan tetap jaga bayinya baik-baik. Ya, dia akan memakan makanan yang baik, sehat untuk ibu dan bayinya. Maria mengatakan kalimat yang sangat indah, mewakili para remaja Kristen, bahkan para remaja Kristen yang perempuan, Bapak Ibu sekalian ya. Dikatakan oleh remaja perempuan yang takut Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, aku ini hamba, aku ini budak. Aku ini adalah ciptaan Tuhan, aku ini hamba Tuhan, maka jadilah padaku menurut perkataanmu. Wah ini kan penyerahan yang besar ya Bapak Ibu sekalian. Jangan pikir yang menyerahkan diri menjadi pendeta vikaris itu yang mengatakan saya rela menjadi hamba Tuhan. Tidak, Maria bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan imam, bukan laki-laki. Dia remaja perempuan, tetapi di dalam mulutnya dia mengatakan bahwa aku ini hamba Tuhan. Bapak Ibu sekalian pernah mengatakan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, aku ini hamba Tuhan. Dan terjadilah padaku sesuai perkataan Tuhan. Meskipun aku tidak mengerti, meskipun aku bingung, tapi dia ada penyerahan diri. Kalau Tuhan mau pakai saya menjadi ibu yang akan melahirkan bayi Yesus, saya mau. Meskipun susah, meskipun ada resiko, meskipun berat. Inilah makna berserah kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian ya. Ketika kita nyanyikan aku berserah, maksudnya apa? Aku tunduk pada kedaulatan Tuhan, tunduk pada kehendak Tuhan. Berserah itu bukan berarti menyerah. Orang Kristen tidak akan mengatakan di dalam kehidupannya ya, aku menyerah, udah lepas tanggung jawab. Bukan. Ketika ada kesulitan, orang Kristen mengatakan aku berserah. Sambil tangannya itu terus bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Aku berserah. Sambil mengerjakan apa yang ada di tangannya. Berserah berarti terima apa yang Tuhan izinkan terjadi. Terima. Ya. Dan mengusahakan semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Berserah bukan berdiam diri, tetapi kerja semampu mungkin. Nah, dengan penyerahan diri kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, seperti Roma 12 ya, ayat yang pertama itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan ya. Sebenarnya kita menyerahkan segala beban kita kepada Tuhan dan kemudian kita memikul beban itu bersama dengan Tuhan. Bukan beban sendirian. Ketika kita berserah, kita menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan
Dan kita minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa terus memikul salib kita masing-masing. Bukan kita berdiam diri ya ketika kita udah berserah saja. Ini memang nasihat yang klise. Ketika ada kesulitan, udah berserah pada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Ya, kita tidak dinasihati kan kalau orang Kristen mau menghibur seseorang itu harus lebih kerja keras, harus lebih usaha dong gitu ya. Loh, usaha sudah, kerja keras sudah. Akhirnya kita nasihatnya apa? Ya udah, ya bersandar sama Tuhan, berserah, berdoa kan ya. Hal yang natural ketika seseorang menghadapi masalah terus kemudian dia mengusahakan untuk menghadapi masalah tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian mari kita baca Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Kita akan buka suara bersama-sama Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Kisah selanjutnya ya. Mari kita buka suara bersama-sama Lukas pasal pertama ayat 39 sampai 45. 1, 2, 3. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Setelah mendengar kabar dari malaikat Gabriel bahwa Maria akan hamil mengandung Yesus, Maria melakukan suatu perjalanan, yaitu pergi ke pegunungan. Ke sebuah kota di Yehuda, dan disitulah tempat Zakaria dan Elisabet menetap di sana. Elisabet sudah mengurung diri selama 5 bulan, 6 bulan, ya tidak menampakkan diri kepada banyak orang, dan kemudian Tuhan mengirim Maria untuk mendatangi Elisabet karena waktu malaikat bicara kepada Elisabet bahwa Elisabet akan mengandung, malaikat juga sudah memberitahu bahwa Maria pun akan mengandung juga. Sehingga kedatangan Maria kepada Elisabet sebagai konfirmasi Tuhan bahwa Tuhan itu tepat janji dan Tuhan membuat Maria itu hamil. Ya, maupun Elisabet juga hamil. Nah, kenapa Maria pergi ke sana? Yang pertama ya alasannya adalah konfirmasi perkataan malaikat Gabriel di mana Elisabet yang mandul itu sudah hamil 6 bulan. Ya sudah besar, hamil 6 bulan. Wah, kemudian Maria datangi Elisabet, saudaranya. Kemudian kenapa Maria juga datang kepada Elisabet? Sebenarnya bukan saja konfirmasi firman Tuhan atau janji Tuhan, sebenarnya supaya menguatkan ibu-ibu yang sedang hamil. Jadi ini persekutuan ibu hamil, ya. Maria mendatangi Elisabet. Yang satu hamil sudah cukup tua, yang satu baru hamil, ya. Baru saja hamil. Ibu Elisabet sudah pengalaman 6 bulan, Maria baru akan hamil. Nah, ini menolong Maria juga dapat kuat menjalani panggilan Tuhan, yaitu apa? Ada nasihat dari yang senior. Ada nasihat dari yang berpengalaman. Maria mendatangi yang senior. Dan kemudian Maria pun tinggal beberapa saat di situ, ya, jadi tempat curhatnya Elisabet itu ya, dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Untuk menjalani firman Tuhan, kita tidak bisa sendirian. Kita tidak bisa sendirian. Untuk betul-betul menjalani kehendak Tuhan, justru kehendak Tuhan adalah supaya kita saling membantu, saling mengasihi, saling membangun, saling mendoakan, saling menguatkan, saling menopang, saling mengasihi. Apakah kemudian ketika kita dapat tugas dari Tuhan, udah saya sendiri aja, saya adalah one man show, saya bisa melakukan tugas dari Tuhan sendirian, gak perlu orang lain. Gak bisa, kita butuh persekutuan. Persekutuan ibu-ibu hamil, persekutuan hamba Tuhan, ya. Persekutuan di dalam keluarga. Kita butuh saudara-saudara seiman untuk menguatkan kita. Nah, ketika Elisabet bertemu dan mendengar salam dari Maria, ya Maria memberi salam, bayi yang sudah 6 bulan itu, Yohanes Pembaptis itu melonjak kegirangan.
Ya, melonjak kegirangan, Elizabeth dapat merasakan gerakan Yohanes Pembaptis di dalam rahimnya. Dan kemudian Elizabeth dipenuhi Roh Kudus. Dan di dalam kepenuhan Roh Kudus ini, Elizabeth mengatakan, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Diberkatilah buah kandunganmu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku? Sungguh ketika suara salammu sampai ke telingaku, anak dalam kandunganku melompat karena sukacita. Berbahagialah dia yang percaya bahwa apa yang dia katakan Tuhan kepadanya akan digenapi. Elizabeth mendengar salam dari Maria. Wah, bayi Yohanes Pembaptis sukacita. Yohanes Pembaptis sudah berespons terhadap Maria. Salam Maria. Ya, salam dari Maria dan kemudian apa? Yohanes Pembaptis pun bersukacita. Ya, mau mempersiapkan kedatangan bayi Yesus Kristus. Ini merupakan salam yang begitu indah kepada Maria ya. Dari Maria kepada Elizabeth dan Elizabeth pun kepada Maria. Tapi kita bisa lihat kalimat ini Bapak Ibu sekalian, dan siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ibu Tuhanku. Bahasa Yunaninya adalah Theotokos, pembawa Tuhan. Ini adalah gelar yang diberikan kepada Maria, Ibu Yesus, yang digunakan secara resmi sejak konsili Efesus di tahun 431. Karena Maria ini disebut oleh Elizabeth Ibu Tuhanku, maka gereja Tuhan mengatakan, oke, Maria tuh punya gelar, yaitu Ibu Tuhanku. Ya, Mother of our Lord, my Lord. Theotokos bukan berarti ya Bapak Ibu sekalian menganggap Maria itu adalah Allah ibunya dari Yesus Kristus. Bukan menganggap Maria itu Allah yang tidak ada dosanya. Ya, gelar ini bukan berarti Maria itu tanpa dosa, Maria itu suci. Tetapi justru Maria adalah manusia berdosa karena dikasih karuniai oleh Tuhan yang dipilih untuk menjadi ibu Yesus. Justru ketika kita mengatakan sebagai orang Kristen ya, Maria itu adalah ibu Tuhanku. Ini mau menunjukkan bahwa Maria itu mengandung Yesus yang memiliki dua natur. Kalau yang namanya dikandung, ya pasti manusia. Perempuan hamil mengandung, yang dikandung apa? Monyet? Bukan kan? Binatang, tumbuhan? Bukan lah. Maka waktu Elizabeth mengatakan, ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Maksudnya adalah Maria itu sedang mengandung Yesus yang memiliki natur manusia karena dikandung. Dan Yesus juga yang memiliki natur Allah, Tuhan. Ya, ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Dan Maria membawa Allah di dalam kandungannya. Oh, ini luar biasa. Theotokos justru menegaskan keilahian Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua natur. Dan Elizabeth yang dipenuhi Roh Kudus mengaku kehadiran Maria adalah sebagai ibu dari Mesias. Ibu dari Tuhan. Ibu dari Tuan segala Tuan, yaitu Yesus Kristus. Ini justru menunjukkan iman dan penghormatan yang besar dari Elizabeth kepada Maria dan bayi Yesus. Elizabeth menyebut Yesus sebagai Tuhanku mengindikasikan pengakuannya terhadap keilahian Yesus bahkan sebelum kelahirannya. Keilahian Yesus dikonfirmasi oleh malaikat. Yesus disebut Immanuel, Allah beserta kita. Yesus disebut anak Allah yang maha kudus. Yesus disebut juru selamat. Itu dikonfirmasi oleh mulut Gabriel, malaikat Tuhan. Tetapi juga kemudian dikonfirmasi oleh Elizabeth mengatakan ibu Tuhanku. Yesus itu Tuhan, meskipun di dalam kandungan Maria. Maria juga mengatakan bahwa ini adalah Tuhan, anak Allah. Ya. Yang keempat, respon Maria adalah menyembah Tuhan. Ketika Maria berserah kepada Tuhan, ya, berserah pada kehendak Tuhan, dia sedang menyembah Tuhan, dia terima apa yang akan terjadi dalam kehidupannya dan dia mau menjalankan tugas yang sangat penting untuk menjadi ibu dari Yesus Kristus. Menyembah Allah berarti apa Bapak Ibu sekalian? Menyembah Allah berarti berserah pada kehendaknya, memuliakan dia, menikmati dia selama-lamanya, itu namanya berserah kepada Tuhan ya. Mengakui Allah sebagai pribadi terpenting dan tertinggi di dalam kehidupan kita. Itu namanya berserah kepada Tuhan. Dan Maria
memiliki kehidupan yang menyembah Tuhan. Maria betul-betul merasakan bahwa Tuhan ada di dalam dirinya. Tuhan ada di dalam kandungan dia. Wah, ini pengalaman yang tidak dialami oleh setiap orang kecuali kita yang mengalami union with Christ secara rohani. Kalau Maria itu mengandung Yesus, ini duinatur Yesus ada di dalam kandungan Maria ya, Allah sekaligus manusia. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita pun mengalami Allah. Allah tinggal di dalam kita disatukan dengan batang pokok anggur itu ya, sumber kehidupan. Kita rantingnya itu disatukan dengan Yesus Kristus. Kita juga mengalami persatuan dengan Yesus Kristus. Dan ini adalah anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita mengalami pernikahan rohani dengan Yesus Kristus. Yesus ada dalam hati kita. Kita pun ada di dalam hati Yesus Kristus. Dan Maria akhirnya memiliki sikap hati yang menyembah Tuhan. Dan dia menyanyikan penyembahan kepada Tuhan yang disebut gereja Tuhan sebagai Magnificat. Ya, Magnificat berarti apa? Mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Bahasa Latinnya dikenal sebagai Magnificat anima mea dominum. Yang berarti jiwaku memuliakan Tuhan. Setelah Maria diberitahu malaikat Gabriel, dia hamil, dia berserah kepada Tuhan, dia pergi kepada Elizabeth, dan dia akhirnya memiliki hati yang menyembah Tuhan. Ketika apa? Ketika dia dapat anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan tidak selalu mudah ya. Wah senang, harus sukacita. Dapat anugerah Tuhan kan harus sukacita. Tapi juga ada suatu tanggung jawab. Ada keseriusan di dalam menghargai anugerah Tuhan. Dan akhirnya Maria melakukan pujian yang terkenal di sepanjang sejarah gereja maupun Alkitab juga. Dia mengagungkan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan itu adalah nyanyian pujian Maria. Mari kita sama-sama baca Bapak Ibu sekalian. Nyanyian pujian Maria dari Lukas 1 ayat 46 sampai 56 bersama-sama. Ini dalam pembicaraannya dengan Elizabeth ya. Masih di rumah Elizabeth. Dan kemudian Maria memuji Tuhan di dalam diskusinya dengan Elizabeth. Ini disebut sebagai Magnificat ya. Mari kita sama-sama baca Lukas 1 ayat 46 sampai 56 bersama-sama. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Maria memuji kebesaran Tuhan. Atas anugerah Tuhan, kita memiliki respon seharusnya adalah memuji, mengagungkan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita nggak layak. Kalau Tuhan masih memberikannya kepada kita segala kebaikan, pemeliharaan Tuhan itu, seharusnya hati kita semakin menyembah Tuhan. Semakin mau mencintai Dia, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Ya, dan Maria pun memiliki kerendahan hati di dalam menyembah Tuhan. Dia memuji keadilan Allah, belas kasihan Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia, merendahkan orang-orang sombong, meninggikan orang-orang rendah. Maria mengingat janji Allah kepada nenek moyang Israel, khususnya kepada Abraham dan keturunannya. Dan Maria juga kemudian melakukan firman Tuhan, yaitu apa? Ya sebagai seorang saudara ya, yang kemudian pada akhirnya ada seorang saudara mau melahirkan,
Sengaja Maria menunggu 3 bulan sampai kelahiran Yohanes Pembaptis di pegunungan tersebut. Ini juga sebagai cara supaya Maria tidak terlalu banyak komunitas yang akhirnya mencecar dia ya, menghakimi dia. Kok hamil di luar nikah sih? Maria ke pegunungan, ke rumah Zakaria dan Elizabeth, 3 bulan di sana sampai kehamilannya itu kuat. Ya, trimester pertama yaitu memang rentan kayak gitu ya. Nah Maria di sana 3 bulan bersama dengan Elizabeth. Wah ini adalah suatu hal yang baik ya, di mana kita saling mengasihi antar saudara. Ini mengingatkan juga ya, kisah Natal itu banyak sekali pesan. Momen Natal ini bukan momen di mana kita pentingkan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita jalan-jalan sendiri bersama dengan keluarga itu juga baik. Tapi jangan lupa juga kita punya saudara yang lain. Kita harus saling mengasihi antar saudara, bisa bertemu dengan saudara kandung kita, kakak atau adik kita, bertemu dengan orang tua kita yang jauh mungkin. Ini kesempatan kita bersekutu dengan keluarga juga. Natal mengingatkan kasih Tuhan kepada keluarga. Dan bagaimana keluarga juga menjadi suatu tanggung jawab kita sebagai orang Kristen untuk bisa melayani keluarga. Di dalam konteks keluarga. Pelayanan kita bukan saja di dalam pelayanan gereja, tetapi juga di dalam seluruh hidup kita. Susah. Sebagai orang Kristen kita punya tugas yang jauh lebih susah dibandingkan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Penderitaan kita jauh lebih banyak jenisnya. Bukan penderitaan hanya karena dosa saja, tetapi penderitaan karena kita menaati Tuhan. Menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Yesus itu penderitaan juga. Ada kesusahan juga. Meskipun kita bisa lihat itu adalah penderitaan yang kudus, yang baik. Ya, untuk kita dan pembentukan kerohanian kita. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama bersyukur untuk bulan Desember. Dan sebentar lagi kita menutup tahun 2024. Mari kita sama-sama tekun melakukan firman Tuhan. Ingat segala anugerah Tuhan dari Januari sampai bulan Desember tahun 2024. Pakai bahan bakar tersebut, anugerah Tuhan tersebut untuk melayani Tuhan di tahun 2025. Anugerah Tuhan seharusnya membuat kita menyembah Tuhan, bukan menghina Tuhan. Bukan akhirnya terlena dengan segala materi pemberian dari Tuhan, sehingga kita menyangkal Tuhan, tidak. Tapi anugerah Tuhan seharusnya membuat kita menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus dengan lebih giat sesuai dengan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan takut menjalani hari depan, jangan takut menjalani tahun 2025, karena masa depan pun ada di tangan Tuhan. Ya, ketika di dalam sidang sinode ada pertanyaan ya, ada sesi tanya jawab dengan pendeta Stephen Tong. Bagaimana nih GRI kalau Pak Tong sudah tiada? Kalau kita, bayangan kita kan pasti usaha manusia langsung ya. Tenang, Pak Tong sudah persiapkan sinode, Tuhan persiapkan hamba Tuhan. Saya pikirannya juga gitu. Ya, meskipun saya juga ada pemikiran tenang saja Tuhan memimpin. Tapi Pak Tong dengan sederhana mengatakan, saya mati, Tuhan tetap hidup. Ya, Tuhan tetap hidup bagi gerejanya. Asal gerejanya betul-betul mau ikut pimpinan Tuhan, tenang saja. Geri tanpa patong itu tidak apa-apa. Tapi kalau Geri tanpa Tuhan itu apa-apa, bahaya. Ya maka dari itu masa depan dengan Tuhan tenang. Tapi kalau kita memasuki masa depan, tahun depan tanpa Tuhan, justru harus takut, harus bertobat. Ya. Kita doakan semua kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Semua kekhawatiran kita apa? Kita boleh ngomong kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kasihi Tuhan dengan segenap hati, karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih itu memberikan keberanian untuk menjalani kehidupan ini. Mari kita berserah pada Tuhan dan menyembah Tuhan seumur hidup kita. Lagu yang sangat bagus adalah lagu Korban Hidup. Ya, Tuhan aku berserah. Jadi korban hidup, rohmu dan darahmu bakar sucikanku. Berikan ku firmanmu, curahkan kasihmu, pakailah hidupku mengabarkan Injilmu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami, terlebih dahulu melayani kami, terlebih dahulu berkorban
untuk kami semua yang tidak layak. Ajari kami Tuhan untuk boleh menggunakan segala anugerah Tuhan, memohon pertolongan dan kekuatan dari Roh Kudus untuk terus mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan berkorban bagi kerajaan Tuhan. Pimpin kami yang lemah ini Tuhan, seringkali dalam kehidupan kami merasa takut, bertanya-tanya, tetapi kami mau Tuhan memiliki respon yang tepat di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang berdaulat. Sebab Engkau adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan ketika kami menyadari segala pemberian dan anugerah Tuhan, kiranya juga itu menolong kami untuk bisa menyembah Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau di dalam kehidupan kami sudah begitu banyak menerima anugerah dari Tuhan, tetapi kami malah melawan Tuhan, malah melupakan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh ampuni dosa-dosa kami dan berikanlah kami pertobatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.